melaksanakan praktik demonstrasi inovasi perangkap lalat buah yang sudah saya sampaikan pada unit pertama kemarin, Pak. Perkenalkan, saya Nia Tujana, program studi agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian dari Universitas Terbuka PBJJ Palembang. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Rizal selaku pemilik usaha budidaya dan para pengelolanya. Baiklah Pak, selain kendala yang sudah disebutkan kemarin, apakah ada masalah lain, misalnya seperti hama atau penyakit? Untuk sampai saya baiklah ya sebelumnya. Saya Rizal sebagai pembudidaya dari tanaman ini, tanaman terong penyelai. Untuk kendala yang dihadapi yang pastinya sampai saat ini masih di seputaran hama dan penyakit itu lah, di seputar itu lah. Jadi sering lupai. Untuk hamanya sendiri, apa saja Pak? Kalau untuk hamanya di sini yang sering saya temui seperti kutu kebul, yang di daun khusus. Ini kemarin saya jumpai itu ulat di bawah daun terong ini, dan juga seperti apa itu, seperti kepi ada juga sedikit. Untuk penyakit sendiri sudah ditemui atau belum? Sejauh ini ya, kalau masalah penyakit atau jamur mungkin belum kita temui ya. Jadi cuma di sekitaran hama itu Pak? Benar. Kutu kebul, ulat sama kepi. Benar. Sebelum saya melakukan demonstrasi, sedikit saya jelaskan kembali tentang inovasi yang sudah saya berikan kemarin saya. Di sini saya sudah menyiapkan bahannya, yaitu glumon, perangkap lalat buah glumon. Ini manfaatnya untuk mengurangi hama dewasa yang dapat merugikan tanaman, membantu memantau populasi serangga yang ada di sekitar tanaman. Dapat juga mencegah busuk buah pada tanaman dan dapat mengurangi populasi lalat buah yang dapat menulari buah dan menyebabkan pembusukan. Baiklah Pak, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Di sini sudah ada glumon sebagai alat utamanya, dan di sini juga saya menyediakan tetragenol sebagai usulan yang sudah Bapak berikan kemarin. Sudah ada glumon, tetragenol. Di sini untuk perangkap tetragenolnya sudah menggunakan botol, sudah dibolongi dan dikasih air. Untuk glumonnya sendiri memakai aqua cup, ada benang, ada tisu sebagai untuk media tetragenolnya. Untuk tahap pertama kita masuk di glumon dulu ya Pak. Glumonnya dulu pertama. Bagian dalam Jenis lem ya. jenis lem Pak. Menarik perhatian Carolex ini. Kita olesi juga di bagian depan.
cara pemakaiannya bisa kita tancapkan saja Pak di di ajir itu ya. diajar di itu apa? Apa? Ini bisa kita tancapkan saja nanti perasaan dua yaitu usulan yang sudah Bapak berikan kemarin yaitu menggunakan tetragenol. Di sini saya sudah menyiapkan kapas sebagai medianya, sudah diikat, ini tidak apa-apa melakukan praktiknya mencoba karena diikat. Untuk pengeratnya bisa ya Pak. Ya, kalau nggak salah berapa nyentuh air kan? Gantung. Digantung kan? Kalau air tutupnya. Maksudnya kita masukkan maksudnya kita masukkan ke dalam gitu. Isi tetragenolnya. Ya lah. Nah, relaksat orang. Kemudian kita masukkan ke dalam. Untuk cara pemakaiannya tinggal kita gantung saja. Ada. Ya gitu jadi. Oh, terus yang satunya di ya. Nah, itu gitu ya.
baik ya. Ada gitu kan. Kuahnya tapi banyak. Iya. Soalnya kalau dia anak efektif, hasilnya jadi. Nah ya. Satu lagi, Pak. Kasih. Itulah cara pemakaian glumon, rangkap lalat buah glumon. Nanti hasilnya bisa kita lihat beberapa jam kemudian atau bisa beberapa hari kemudian, tergantung namanya, tergantung lalatnya. Dan tadi juga sudah dipasangkan tetragenol sebagai pembandingnya, lebih mana yang lebih efektif, glumon atau tetragenol. Baiklah Pak, di sini kita masuk ke tahap wawancara. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai petani jika diberikan materi ini? Tanggapan saya sebagai petani di sini untuk pemakaian atau penggunaan dari glumon ini, setelah terutama saya baca di kemasannya, di sini sepertinya saya yakin ini cukup efektif. Nah, jadi di sini mungkin hama-hama yang untuk dalam penggunaan glumon ini itu hama-hama atau serangga yang sering saya jumpai sini seperti kutu kebun, trips ini ada. Nah, mungkin saya agak yakin di sini pemakaian glumon ini mudah-mudahan efektif ini. Tanggapannya cukup efektif Pak ya? Cukup efektif. Untuk di lahan Bapak. Selanjutnya tanggapan Bapak mengenai jika disarankan memakai inovasi ini. Untuk inovasi ini sebenarnya saran ya di sini ya. Sarankan. Kalau mengenai sarannya, saya rasa ini sudah cukup bagus ya, inovasi ini. Jadi kita tinggal menunggu hasilnya, karena di sini selain kita menyemprot atau kita spray pakai pestisida yang berbasis alami, kita juga perlu aplikasian lem ini, dan saya rasa lem ini cukup efektif daya rekatnya. Cukup efektif juga. Untuk pertanyaan selanjutnya, kendala apa yang dirasakan ketika Bapak menerapkan rangkap lalat buah glumon ini? Sebenarnya kalau dilihat dari kendala, tidak ada kendala sebenarnya. Kalau dari segi pengerjaannya tadi, kalau pengerjaannya ya itu masih dibilang lumayan ya, tidak terlalu repot. Dari segi tidak terlalu berat lah. Tidak terlalu berat kendalanya. Yang terakhir Pak, usulan Bapak mengenai inovasi yang sudah diberikan ini. Inovasi saran atau dari glumon ini ya. dari glumon Pak. Kalau dari segi usulan, yang pasti kita coba glumon ini dulu ya. Karena tadi saya perhatikan daya rekatnya cukup kuat ini, dan juga kalau dari perpatokan dari kemasannya, ini hama-hama yang sasarannya cukup ada di sini, yang sering kita jumpai sini ya. Jadi untuk usulnya kita pastikan coba ini dulu. Berarti inovasi ini sangat bermanfaat lah Pak ya. Nah, kalau ini sebenarnya saya rekomendasi juga ini untuk anak saya bermanfaat, dan saya yakin ini
akan efektif nanti untuk menghalau atau membasmi dari hama tanaman ini. Jika saya lihat tetragenol ini juga bermanfaat Pak, karena tanaman Bapak sudah mulai berbuah. Oh, iya. Karena kan cukup bermanfaat supaya tidak terkena alat buah, serangan alat buah. Ya. Baiklah Pak, itu saja demonstrasi kita pada sore hari ini. Kepada Bapak Rizal, pada pegawainya, saya ucapkan terima kasih. Untuk waktunya juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.